Nih aku review sambil sambil berjalan ya. Aku sambil review sambil menggambar. Jadi kalau nitrat itu dia menggunakan apa yang namanya? eh Menggunakan nitrat nitrat itu. Oh iya, dia menggunakan dua lambda ya. Jadi dia nitrat itu menggunakan dua lambda. Terus apalagi ya? Nitrat. Nit Weh, nitrat itu pokoknya hmm, apa ya? Aduh, aku jadi lupa. Coba aku buka pakai HCl ya Allah. Dia bikin HNO3, nitrat, nitrat ya Allah, nitrat HNO3. Jadi nitrat itu dia pakai HNO3, dia dibikin dulu nitratnya ini jadi HNO3, jadi dia biar stabil. Nah, kenapa? Ya karena dia eh ya gitulah. Jadi dia biar nggak ini ya apa? Lucu banget loh. Jadi dia biar nggak terbentuk NO2. Jadi nanti dia biar nggak ini. Jadi nih ulang, nitrat itu nitrat itu dia fungsinya. Jadi dia dasarnya itu kadar nitrat dalam suatu sampel, dalam suatu air sungai itu dapat dianalisis dengan cara apa? Dengan cara spektrofotometri. Nah, dengan cara sebenarnya. Nah, terus si nitrat ini digunakan reaksi yang namanya HCl, HCl 1N 1 mili. Nah, untuk apa tujuannya? Ya untuk menstabilkan si NO3-nya ini. Nah, kayaknya bukan menstabilkan ya, tapi apa ya? Aku lupa coy. Nah, pokoknya dia pakai HCl. Kalau menurut aku sih dia biar jadi HNO3 ya, jadi dia biar nggak terbentuk NO2. Ini dia biar nggak kurang itu. Terus kan ya kan udah gitu nanti pakai HCl. Nah, terus dia digunakan dua apa namanya, dua lambda. Kenapa dia dua lambda? Ya karena nitrat itu dia nggak selalu astagfirullahaladzim. hmm, dia nggak selalu ada satu. Jadi nitrat itu ada di senyawa anorganik, ada senyawa organik juga. Nah, kita maunya senyawa organiknya aja. Jadi nanti kita nggak ada penyaringan. Iya, pokoknya nanti dia menggunakan dua ini karena nanti dia ingin melihat, ingin 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 membandingkan. Jadi kalau nitrat itu dia menggunakan dua lambda. Dua lambda itu 220 sama 275. 220-nya ini dia si nitrat. So, 220-nya ini dia si nitrat. Kalau 275-nya ini dia senyawa pengganggunya. Jadi nanti si 275-nya ini lebih kecil daripada si 220. Kenapa? Ya karena nitratnya ini ada semuanya ada pada di 220. Kalau misalnya ada di 275, terus misalnya ada 4, ya berarti itu senyawa pengganggu. Kalau misalnya ada senyawa pengganggu, ya berarti dikurangin. Kenapa dikurangin? Ya karena nanti dia masuk ke 220 juga dong. Ya kan nanti dia nitrat gitu. Nah, FeNO3. Nah, itu kan Fe-nya itu kan bisa berikatan, nanti dia bisa membentuk bonding. Jadi nanti dia terkadang ikut ya, makanya dia menggunakan dua gelombang. Ih, jelek banget gambaran gue. Jangan dipoto. Gambar gue. Iya gitu. Jadi dia prinsipnya nitrat itu dia menggunakan dua gelombang. Terus dia menggunakan dua panjang gelombang. Hmm, Menggunakan dua panjang gelombang terus dia distabilkan dengan HCl. Ya, apa sih gue gambar apa sih? Ya bodo amat. Kamu mau nonton juga mau enggak juga nggak apa-apa. Terus kadar ini, kadar nitrat itu udah. Terus kalau misalnya kadar tiamin nih, kadar tiamin baru nanti dia nyaringnya kenapa? Ya karena dia nanti dalam sampel ini, dalam sampel vitamin nanti dia
ada yang namanya senyawa organik sama senyawa anorganik. Jadi nanti dia senyawa anorganiknya ini dia nggak larut sehingga dia nanti tidak akan larut, sehingga nanti dia harus disaring. Tuh, kalau misalnya nggak disaring gimana? Ya nanti di kuvetnya nanti dia menambah absorbansi. Terus nanti dia gitu. Nah, jadi dia udahlah, nggak usah bahas prinsip lah. Pokoknya hafalan aja, hafalan. Jadi nanti di si kadar KSCN ini dia kok KSCN sih, tiamin. Jadi nanti dia di kadar tiamin ini nanti dia menganalisis si kadar vitamin C. Vitamin C itu ada dua, ada anorganik sama anorganik. Jadi dia ada penyaringan. Pertama sampelnya ditimbang dulu nih, ditimbang 5 gram, 5 tablet, 3 sampai 5 tablet. Pokoknya 5 tablet aja. 5 tablet buat apa? Buat menghitung tiaminnya. Kan udah menghitung tiaminnya tuh. Udah menghitung tiaminnya. Terus udah menghitung tiaminnya, nanti dia disaring. Belum langsung dia udah menghitung 5 gram nih. 5 gram rata-rata tiamin. Nanti dia dibandingkan nih. Berarti nanti dalam 5 gram sampel itu dia mengandung X bar tiamin. X bar itu gram rata-rata itu mengandung sekian tiamin yang ada di label klaim gitu. Terus nanti kamu nimbang lagi. Nimbang apa? Ya untuk dianalisis. Kan tadi kan cuman buat mengetahui itu dalam sampel itu ada berapa. Baru nanti kamu vici faca gitu. Ya. Vici faca. Pokoknya itu aja lah yang paling pentingnya. Pokoknya dia penyaringan sama dia ada ini. HCl 1:60. Pokoknya nitrat itu dia HCl 1:60. Kalau misalnya fosfat, FKCN dulu. FKCN ini dia paling mudah, dia menganalisis kadar total dari Fe2 dan Fe3. Nah, jadi dia menggunakan efek oksidasi apa? Fe2 menjadi Fe3. Nah, jadi dia nanti ininya akan membentuk kompleks FeSCN6 3-. Ya. Terus dia lambda-nya ya Allah. Tiamin. Kalau tiamin itu nggak mau. Kalau tiamin itu dia apa sih namanya kalau tiamin? Kalau tiamin itu kocak banget sih. Kalau tiamin itu aku jadi lupa. Tiamin itu dia menyaring. Kalau tiamin itu orang-orang kocak banget. Kalau tiamin itu dia menyaring. Terus dia ada penimbangan apa? Lambda. Kalau misalnya nitrat itu ada 2 lambda, ada 220 sama 275. Kalau misalnya nitrat itu dia 276. 276 pokoknya. Jadi nanti tiamin itu 275, nitrat itu 27 tiamin itu 246 ya Allah. Tiamin itu 246, terus kalau misalnya nitrat itu 275. Karena tiamin itu senyawa organik ya. Senyawa organik. Jadi dia berada di antara 246. Kalau misalnya FKCN itu dia pakai lambda max sekitar 400-an. Sama tuh kayak si fosfat tuh, dia 400-an. Harusnya dia lebih rendah nggak sih? Dia 300-an, 320-an, 381. Fosfat, kalau misalnya fosfat itu dia lambdanya dia lebih tinggi nih, dia 460. Ya Allah, 420. Kalau fosfat itu dia 420. Kalau misalnya si apa tadi tiamin dia 246. Berada di antara 220 sama 275-nya si nitrat. Kalau misalnya si fosfat itu dia di 242. 242 itu dia kuning nih, dia di sini. Jadi ini dia lihat slidernya. Dia 246, 275, 246. Apa sih gua ya Allah? Coba dari FKCN. Nih. 220,
275, 380, 420, seterusnya. Pokoknya nanti dia ada 220, 275, 380-an, 420. Terus kalau fosfat itu dia reaksinya molibdat, molibdofanadat, nggak ada lagi. Ya nggak sih? Iya, dia nggak ada lagi molibdat. Yang nggak ada lagi itu dia si fosfat sama si FKCN. FKCN ini dia cuman ini doang. Jadi yang nggak ada itu yang visible doang, yang nggak diapa-apain. Kalau yang tiamin itu kan dia suruh 2 lambda kan. Kalau misalnya si kalau misalnya siapa sih, kan ada 4 ya. Kalau misalnya si ini, ya Allah, ada apa aja sih? Ada nitrat itu 220, 275, reaksinya HCl1N biar dia membentuk HNO3. Terus kalau misalnya si nitrat tiamin itu dia UV juga, dia harus nimbang bobot rata-rata, terus nanti dia diketahui dia dimasukin dulu itu label klaim bobotnya berapa tiaminnya, terus nanti dia ditimbang sampelnya sekitar 2 sampai 3 tablet, tapi nanti dia di ini dulu digerus biar nanti dia bisa larut. Terus nanti dia dilarutkannya juga dengan menggunakan HCl 1/60. Dilarutkan dengan 1/60, nanti dia disaring nih. Dia dilarutkan dalam label ukur 50 nih misalnya dia. Nah, terus dalam label ukur 50 itu dia ada konsentrasi. Dan tadi disaring tuh filtratnya di encerin lagi. Nah, itu dia efeknya ada banyak. Nah, tuh. Terus nanti yang di ini lagi, yang di filtrat itu dia nanti diambil. Yang di filtrat itu dia diambil terus dianalisis baru ya. Enceringnya nanti ya di akhir, semuanya itu enceringnya di akhir. Kenapa? Karena nanti lambat bereaksinya. Semuanya itu enceringnya di akhir. Nah, kalau tiamin ini dia 246, 242, ya Allah. Ya enggak? Ih, bener 246. Kalau yang 242 apa? 420, bukan 246. 420. Kalau misalnya tiamin itu 246. Terus kalau fosfat, efekasinya dulu. Efekasinya itu dia menganalisis si ini kan. Si apa? Si F total. Si F total itu nanti dia dioksidasi sama HNO3 4N. Udah dioksidasi sama HNO3 4N, baru nanti dia dianalisis dalam FKCN itu dia warnanya merah 420, bukan lambda max kalau FKCN itu. Tapi FKCN ini dia nggak tergolong mudah. Yang mudah itu dia tiamin, tapi dia ribet. Jangan tiamin. Yang paling mudah itu dia si fosfat coy, yang paling mudah tuh. Yang fosfat tuh dia cuma tambahin 5 mili campur molibdofanadat, sudah ditunggu baru nanti diencerin, dianalisis hingga kalau kuning itu dia kan lebih ke bawah ya, berarti dia 420. Kalau misalnya efekasinya itu dia lambda max. Ini ulang lagi yuk. Kalau misalnya si nitrat itu kan dia sampel air sumur tuh, jadi dia harus gede lagi. I used to hear a simple song Mau that was until I used to hear a simple song that was until you came along. Now in this place is something new. I hear it when I look at you. Oke, continue. Terus kalau misalnya si nitrat itu anjir gua harus karaoke dulu, coy. Terus kalau si nitrat itu
Lagi. Ya, oh enggak. Oke, kalau sinetron itu dia stop, kecilin. Kalau misalnya fokus suaraku. Kalau misalnya sinetron itu tiga dua. Kalau misalnya si nitrat itu dia harus dijaga, maka dia menggunakan HCl 1N 1 mili. Ya nanti dia jadi HNO3, terus nanti dia menggunakan lambda 220 sama 275 sama 275. Terus nanti dia udah terus nanti lanjut ke tiamin. Kalau misalnya tiamin itu dia dua. Kalau misalnya tiamin itu dia ada nimbang, terus dia harus mencari miligram tiaminnya ini dia dicari dulu nih standarnya berapa. Kalau misalnya standarnya dia akan nanti X bar dalam tabel klaim. Label klaimnya ini berapa mengandungnya itu dalam X bar. Terus nanti kalian nimbang 0,3 gram atau nimbang sampel. Apa sih anjir nyanyinya pada nggak serius. Terus nanti dia apa sih aduh nggak fokus nih gue. Ayo dalam stres. Kalau tiamin itu pertama itu dia nimbang ini. Mau I want no. Di-report. Oh, dosa. Oh, I'm sorry. Ambil lagi. Lemot. Ya Allah, lemot. Astagfirullahaladzim, lemot coy. Aduh gila, lemot. Ya, lemot coy. So baby. Terus nanti dia ditimbang tuh sampelnya, baru nanti dia dilarutin. Udah dilarutin langsung disaring. Udah disaring kenapa? Anorganik. Tuh, nanti udah disaring, filteratnya dicairin lagi. FP-nya ada banyak. FP-nya udah ada banyak, deretnya juga ikut. Deretnya harus diapalin loh. Deretnya tuh jangan lupa deretnya. 246810 246810 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 10 30 30 40 50 ya. Terus aduh berisik tau nggak. Terus aku udah sholat. Terus si tiamin ini nanti dia dianalisis dengan di antara 220 sama 275 242 246. Kalau 242 itu 420 nanometer yang EKSCN. FKSCN itu lambda max ya Allah. terus dia tuh dianalisis di kadar fosfat, itu 420 itu di fosfat. Terus nanti aduh lemot, biarin bodo amat. Nah, udah lanjut. Si FKSN 1 2 3 4 5 deretnya. Si FKSN ini juga paling gampang, tapi dia harus menggunakan, kalau misalnya dia FKSCN itu nanti dia menggunakan lab ukurnya ngapain pakai lab ukur, semuanya juga pakai. Jadi nanti dia FKSCN ini dia menganalisis kadar totalnya apa, FP2 dan FP3 dengan cara apa, HNO3 4N berapa mili, 2,5 mili. Terus nanti di FPKSN dikompleksin. Kenapa harus ditambahin HNO3? Karena nanti dia bereaksinya dalam suara asam. Karena dia bereaksinya dalam suasana asam, sehingga nanti dia ditambahin HNO3 4N. Selain untuk mengasamkan, dia juga untuk mengasidasi ya, gitu. Terus ditambahin 5 mili KSCN2N. Tuh kompleksnya ya. Fosfat. Fosfat itu paling isi, dia paling campuran molibdofanadat ya, tapi dia reaksinya sangat sulit. Aku pengen fosfat deh. Soalnya kayak kalau FE ini aku kayak ada kalau misalnya si FKSN ini dia nggak mau deh, aku nggak mau. Terus si nitrat
Si Nitrat juga gampang kok. This must be Tapi love. dia Boom, setting clap, lambdanya silent, doang heart sih palingan. Boom, clap, Kalau make misalnya me Nitrat, feel good. Come on, terus si baby, Fosfat come ini on, gampang baby, juga. now. Dia pakai 5 mili campur sama Boom, leptofanadat. clap, boom. 420. Dah. Nih coba nih, menangin nih, menangin. Ayo habis ini Billie Eilish lah. We don't gotta be in love, no. Nggak I don't mau. gotta be the one, no. I used to hear a simple song that was until you came along. Now in this place is something new. That was when I look at you. Ternyata itu bukan aku. Bye bye guys. 20 menit.